Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ini nggak upload ya. Jadi semoga sahabat-sahabatku pada sehat. Kisah ini wisuda Sang Hyang Wenang. Kisah ini menceritakan perjalanan hidup Sang Hyang Nurrasa, putra Sang Hyang Nurcahya yang dilanjutkan dengan putranya yang bernama Sang Hyang Wenang. Di Kayangan Pulau Dewa, Sang Hyang Nurcahya dihadap Sang Hyang Nurrasa dan Patih Amir. Yang dibicarakan adalah rencana Sang Hyang Nurcahya untuk mewariskan tahta beserta semua pusaka kepada Sang Hyang Nurrasa yang dianggap telah cukup dewasa. Namun Sang Hyang Nurrasa merasa belum memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab berat itu. Sang Hyang Nurrasa lalu memerintahkan putra tunggalnya itu untuk segera menikah, sehingga memiliki istri yang bisa diajak berunding dalam memutuskan permasalahan. Lagi-lagi Sang Hyang Nurrasa menolak karena masih ingin menambah ilmu dan pengalaman, katanya. Apalagi dirinya belum mengetahui siapa wanita yang cocok untuk dijadikan pasangan hidup. Sang Hyang Nurrasa marah dan mengusir Sang Hyang Nurrasa pergi meninggalkan Kayangan Pulau Dewa. Sepeninggal Sang Hyang Nurrasa, Patih Amir memohon supaya Sang Hyang Nurcahya mengampuni Sang Hyang Nurrasa dan memerintahkan kembali. Namun Sang Hyang Nurcahya menjelaskan bahwa kemarahannya tadi hanyalah pura-pura untuk mengukur sampai sejauh mana keteguhan hati dan kedalaman ilmu putranya. Sang Hyang Nurrasa lalu memerintahkan Patih Amir untuk mengawasi perjalanan Sang Hyang Nurrasa dari kejauhan. Sang Patih menurut saja dan segera berangkat. Nah, Sang Hyang Nurrasa bertapa di Pulau Dharma. Sang Hyang Nurrasa berkelana sampai tiba di Pulau Dharma dan bertapa di puncak sebuah gunung. Beberapa waktu kemudian datang seorang jin bernama Patih Parwoto bersama pasukannya. Patih Parwoto marah karena ada orang asing berani bertapa di wilayah kerajaan Pulau Dharma. Mereka pun mengganggu Sang Hyang Nurrasa supaya menghentikan tapa berata tersebut. Sang Hyang Nurrasa bangun dan menghadapi Patih Parwoto. Keduanya lalu mengadu kepandaian yang dilanjutkan dengan pertempuran adu kesaktian. Meskipun seorang diri, namun Sang Hyang Nurrasa mampu menghadapi mereka semua tanpa terdesak sama sekali. Patih Amir yang mengintai dari persembunyian akhirnya muncul dan melerai pertempuran tersebut sebelum jatuh korban di antara mereka. Kepada Patih Parwoto, Patih Amir memperkenalkan Sang Hyang Nurrasa sebagai cucu dari Prabu Nurhadi. Ternyata Patih Parwoto adalah kakak kandung Prabu Nurhadi dan Patih Amir sendiri. Patih Parwoto sangat bergembira mengetahui bahwa Sang Hyang Nurrasa ternyata masih anggota keluarganya. Ia pun mengundang Sang Hyang Nurrasa dan Patih Amir untuk berkunjung ke kerajaan Pulau Dharma. Sang Hyang Nurrasa menikah dengan Dewi Rawawati. Rawati ya, bukan Rawawati. Raja jin di kerajaan Pulau Dharma bernama Prabu Rawangin adalah adik dari Patih Parwoto, sehingga terhitung masih saudara Prabu Nurhadi.
dan Patih Amir pula. Prabu Rawangin menyambut baik kedatangan Sang Hyang Nurrasa dan langsung merasa suka kepadanya. Maka Prabu Rawangin pun berniat menjadikan Sang Hyang Nurrasa sebagai menantu. Yaitu dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Rawati. Prabu Rawangin menceritakan beberapa hari yang lalu Dewi Rawati telah bermimpi mendapat petunjuk bahwa jodohnya sudah dekat dan merupakan cucu Nabi Sis. Tak disangka laki-laki yang dimaksud dalam mimpi tersebut kini sudah hadir dan masih anggota keluarga sendiri dari pihak ibu. Menanggapi hal ini, Sang Hyang Nurrasa meminta pertimbangan pada Patih Amir. Dan Patih Amir pun menyarankan supaya menerima perjodohan tersebut. Sang Hyang Nurrasa akhirnya bersedia menjadi menantu Prabu Rawangin. Maka diadakanlah upacara pernikahan antara Sang Hyang Nurrasa dengan Dewi Rawati. 7 hari kemudian Sang Hyang Nurrasa mendapat izin memboyong sang istri untuk menetap di Kayangan Pulau Dewa. Sang Hyang Nur Cahya mewariskan kekayangan Pulau Dewa. Sang Hyang Nur Cahya dan Dewi Nuri ini menyambut kedatangan Sang Hyang Nurrasa dan Dewi Rawati dengan sukacita. Sang Hyang Nur Cahya kemudian menyatakan pengunduran dirinya sebagai penguasa Kayangan Pulau Dewa. Ia telah menulis semua pengalaman hidupnya dalam sebuah kitab gaib bernama Pustaka Darya dan menyerahkannya kepada Sang Hyang Nurrasa bersama pusaka-pusaka yang lain, yaitu Tirta Marta Kamandanu, Cupu Manik, Astagina, Lata Mahosadi, dan Retna Dumila. Setelah Sang Hyang Nurrasa meminum Tirta Marta Kamandanu, Sang Hyang Nur Cahya kemudian menitis ke dalam dirinya, bersatu jiwa raga dengan putranya tersebut. Sejak saat itu, Sang Hyang Nurrasa pun menjadi pemimpin tertinggi di Kayangan Pulau Dewa. Kelahiran anak-anak Sang Hyang Nurrasa beberapa bulan kemudian, Dewi Rawati melahirkan putra berupa Sotan, yaitu suara tanpa rupa, berjumlah 2, dan saling berebut siapa yang lebih tua. Sang Hyang Nurrasa lalu mengheningkan cipta memasuki alam gaib dan membina semua rahsa, sehingga kedua suara itu dapat dikumpulkan dan diberi wujud. Yang bersuara besar dijadikan anak pertama diberi nama Sang Supi, bergelar Sang Hyang Dharmajaka atau Sang Hyang Wening. Sedangkan yang bersuara kecil dijadikan anak kedua diberi nama Sang Jaji, bergelar Sang Hyang Wenang. Beberapa tahun kemudian Dewi Rawati melahirkan anak ketiga berwujud Akian atau jin sejati, yang oleh Sang Hyang Nurrasa diberi nama Sang Hyang Taya. Ketiga putra Sang Hyang Nurrasa itu sama-sama suka bertapa dan belajar ilmu kesaktian. Dan yang paling menonjol di antara mereka adalah Sang Hyang Wenang. Prabu Hari menyerang Pulau Dewa. Tersebutlah seorang raja jin bernama Prabu Hari dari kerajaan Keling. Ia mendengar adanya penguasa bernama Sang Hyang Nurrasa di Kayangan Pulau Dewa yang telah banyak menundukkan kaum jin. Prabu Hari merasa penasaran dan berniat mencoba ilmu kesaktian Sang Hyang Nurrasa. Bersama Patih, sang adik dan sekutunya yang bernama Prabu Sikanda dari kerajaan Selongkandi,
mereka pun berangkat menyerang Pulau Dewa. Sesampainya di sana, Sang Hyang Nurrasa justru menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Tak disangka Sang Hyang Nurrasa ternyata sudah mengetahui maksud dan tujuan para jin tersebut dan menyerahkan semua urusan kepada para putra. Maka Prabu Hari pun berhadapan dengan Sang Hyang Wenang. Meskipun baru bertemu, namun Sang Hyang Wenang dapat menebak asal-usul Prabu Hari, yaitu putra Jin Saraba. Adapun Jin Saraba adalah saudara dari Prabu Nurhadi. Prabu Rawangin Patih Parwoto dan Patih Amir juga ada lagi saudara mereka yang lebih tua bernama Prabu Palija. Raja kerajaan Keling sebelumnya, sebelum Prabu Palija turun tahta, kerajaan Keling diserahkan kepada putranya yang bergelar Prabu Sang Adik. Namun Prabu Sang Adik dapat dikalahkan oleh sepupunya sendiri, yaitu Prabu Hari tersebut. Prabu Sang Adik lalu menyerahkan kerajaan Keling kepada sepupunya itu. Juga mempersembahkan putrinya yang bernama Dewi Wisawati. Prabu Hari kemudian menikahi Dewi Wisawati, sedangkan Prabu Sang Adik ditetapkan sebagai patih. Prabu Hari malu sekaligus marah karena asal-usulnya dapat ditebak. Ia pun menyerang Sang Hyang Wenang dan terjadilah pertempuran. Namun pertempuran itu dapat dimenangkan oleh Sang Hyang Wenang. Di sisi lain, Prabu Sikanda juga dapat dikalahkan oleh Sang Hyang Dharmajaka, sedangkan Patih Sang Adik menyerah kalah kepada Sang Hyang Taya. Akhirnya Sang Hyang Nurrasa mengundurkan diri. Sang Hyang Nurrasa sangat senang melihat kemenangan putra-putranya, terutama kepada Sang Hyang Wenang yang memiliki kepandaian paling tinggi. Ia pun mengubah permusuhan menjadi persahabatan dengan melamar putri-putri Prabu Sikanda dan Prabu Hari untuk menjadi menantunya. Kedua Raja Jin sangat bergembira dan menerima lamaran tersebut dengan senang hati. Maka diadakanlah pernikahan antara Sang Hyang Dharmajaka dengan Dewi Sikandi, putri Prabu Sikanda, serta Sang Hyang Wenang dengan Dewi Sahoti, putri Prabu Hari. Adapun Sang Hyang Taya kelak akan bertemu jodohnya di lain waktu, demikian nasihat Sang Hyang Nurrasa. Tidak hanya itu, Prabu Sikanda juga menyerahkan kerajaan Selongkandi kepada Sang Hyang Dharmajaka untuk menjadi penguasa di sana. Sedangkan Prabu Hari menyerahkan kerajaan Keling kepada Sang Hyang Wenang. Namun Sang Hyang Nurrasa memiliki rencana lain, yaitu mengangkat Sang Hyang Wenang sebagai ahli waris kayangan Pulau Dewa. Adapun kerajaan Keling sebaiknya diserahkan kepada putra Sang Hyang Wenang yang kelak lahir dari Dewi Sahoti. Setelah keputusan diambil, Sang Hyang Nurrasa lalu menyerahkan semua pusaka peninggalan Sang Hyang Nurcahya kepada Sang Hyang Wenang. Lalu ia pun menitis dan bersatu jiwa raga dengan putra keduanya itu. Maka sejak saat itu Sang Hyang Wenang menjadi penguasa tertinggi di kayangan Pulau Dewa dengan bergelar Sang Hyang Jati Wisesa. Sedangkan Sang Hyang Dharmajaka menjadi penguasa kayangan Selongkandi dengan bergelar Sang Hyang Purba Wisesa. Sementara adik mereka, yaitu Sang Hyang Taya, memakai gelar Sang Hyang Pramana Wisesa. Kelahiran Sang Hyang Tunggal. Setahun kemudian, Sang Hyang Wenang membangun kayangan baru yang melayang di wilayah Pulau Dewa.
Oh, di atas Gunung Tunggal ya. Sang Hyang Wenang membangun kayangan baru yang melayang-layang di atas Gunung Tunggal yang masih dalam wilayah Pulau Dewa tersebut. Bersamaan dengan itu, Dewi Sahoti melahirkan putra pertama yang berwujud akian dengan diliputi cahaya merah, kuning, hitam, dan putih. Sang Hyang Wenang memandikan putranya itu dengan tirta martaka Mandanu sehingga keempat cahaya pun bersatu ke dalam diri si bayi yang langsung berubah dewasa. Sang Hyang Wenang kemudian memberi nama putra pertamanya itu Sang Hyang Tunggal sesuai nama kayangan Gunung Tunggal yang ditempatinya. Tunggu kelanjutannya ya. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Semoga bermanfaat.